Roh Tuhan menyertai aku diurapinya dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum papa miskin dan menghibur yang remuk redam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja, kita sedang memperingati Santo Antonius dari Padua. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dilayakkan untuk menerima rahmat Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Santo Antonius pengkhotbah yang ulung itu Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya di hadapan-Mu, kami Kau topang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristen. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika pergilah Elia menemui Elisa putra Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu baja itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian Warisanku dan piala. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan piala. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh adalah suatu kebanggaan, adalah suatu yang menyenangkan ketika orang mengidentifikasi orang Katolik adalah orang yang dalam hidupnya punya sikap kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Artinya orang yang sungguh dapat dipercaya. Kalau percaya, ya percaya, tidak perlu harus menjelaskan dengan aneka macam argumen. Tetapi orang yang sungguh terang benderang bisa dipercaya. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Karena selebihnya daripada itu sebenarnya buah dari si jahat, buah dari ketidakpercayaan, buah dari keraguan-raguan, buah dari kebimbangan di dalam segala hal. Para kudus adalah orang-orang yang telah berproses dalam hidupnya untuk mengatakan ya terhadap panggilan Tuhan. Elisa ketika membajak dan dia mendapat lemparan jubah Elia dan dia mengatakan ya. Ya kepada Tuhan, ya terhadap rencana Tuhan bagi hidupnya, ya terhadap masa depan yang dipercayakan, yang diyakini, yang diimani datang dari Allah. Maka tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada peluang dalam hatinya untuk mundur, tidak ada. Percaya, yakin, dan betapa kuatnya keyakinan ya Elisa. Sehingga sesudah mengatakan ya, bajak dan semuanya dibakar untuk memasak sapi yang dipakai untuk membajak. Artinya sudah tidak ada hal yang untuk jalan mundur. Panggilan ini yang juga dijawabkan oleh Santo Antonius Padua. Kita semua kenal dengan Santo Antonius terutama pada saat kehilangan barang. Saya punya pengalaman 2 kali bersama Monsinyur Sutekno ketika dulu sebelum jadi uskup. Suatu saat retret dan kunci mobil saya hilang. Maka lalu akhirnya sibuk, banyak orang sibuk mencari, mengandalkan kepalanya sendiri. Lalu awalnya Bapak Uskup juga gitu, yang ikut mencari. Gitu. Wes, doang Santo Antonius. Ya sudah, saya sesudah itu ya tenang, tidur lagi di tempat tidur. Tapi lalu ketika tangan saya ke kanan dan menyentuh kunci mobil, ternyata terselip di antara kasur dan kayu tempat tidur. Dan justru ketika kita sudah tidak sibuk mengandalkan kepala, ternyata Santo Antonius membantu untuk menemukan barang itu. Lalu yang kedua ketika HP saya juga hilang.
pada waktu saya jadi wakilnya Bapak Uskup, dan Bapak Uskup tentu juga bingung karena semua informasi dan kontak ada di HP itu. Lalu juga ya sudah, pengalaman Bapak Uskup berdoa kepada Santo Antonius, dan ternyata juga sama di bawah jok mobil, dan akhirnya ketemu. Ada apa yang hilang di dalam diri kita saat ini? Dan Santo Antonius itu mengajarkan bahwa dia pada waktu di biara, ada salah satu novisnya tidak tahan hidup di biara. Dia mau pulang, tapi pulangnya diam-diam lari dari biara. Pada saat lari, dia mencuri kitab Mazmur punyaannya Santo Antonius. Padahal di kitab itulah dia mencatat setiap komentar dia tentang, refleksi dia tentang Mazmur itu. Maka Santo Antonius sedih bukan karena kitab sucinya hilang, tetapi bahwa begitu dia setiap hari bergaul dengan Mazmur, yang dia khawatirkan adalah hilangnya firman dari hidup dia. Sehingga kesedihan itu adalah kesedihan yang bagian dari jawaban ya terhadap firman. Tetapi ternyata justru ketika tidak mikir akan barang namanya kitab itu, dan dia hanya memikirkan betapa sedihnya kalau orang kehilangan firman. Tentu saja Bapak Uskup juga bukan masalah mobilnya atau apa, tetapi kalau tidak ketemu mobil, kunci ini Didik nggak bisa pulang ke Blora pada waktu itu. Artinya harus nunggu cari sampai ketemu atau cari kunci serep. Yang membuat sedih adalah ketidakbisaan pulang. Itu yang membuat sedih. Demikian juga HP bukan masalah barang harganya berapa, tetapi informasi yang begitu penting jikalau hilang. Dan itu yang didoakan, bukan barangnya, tetapi hal yang penting di balik barang itu. Dan Santo Antonius ternyata suatu saat sedang santai-santai di biara, novis itu datang lagi ternyata membawa kitab Mazmur itu dan memberikan kepada Santo Antonius, dan sejak membaca catatan-catatan di dalam buku curiannya itu, dia lalu mengatakan ya kepada Tuhan dan tidak lagi mundur lagi. Dia masuk Fransiskan bersama Santo Antonius. Di tahun 2014 yang lalu di bulan Agustus, saya sungguh terharu dan bersyukur kepada Bapak Uskup karena pada waktu itulah saya punya kesempatan menjenguk tempat di mana Santo Antonius lahir. Kira-kira 5 km dari tempat kelahiran Santo Antonius, disitulah Santo Franciscus Xaverius berangkat dari Portugal lalu menuju ke Indonesia. Dan di dekat monumen di mana Santo Antonius lahir, yang rumah orang tuanya itu sekarang menjadi Museum San Antonio itu, disitulah betapa 820 tahun yang lalu di tempat ini seorang kudus lahir dan mengatakan ya kepada panggilan Tuhan. Semoga kita juga yang sudah menjadi pengikut Yesus mengatakan ya dan tidak mundur lagi. Tidak akan ada satupun yang hilang. Yang penting di dalam hidup kita, keyakinan kita akan Yesus. Kalau sekali ya, ya, tidak, tidak. Lain daripada itu hanyalah buah dari keraguan, bujukan iblis di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari upaya manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Luhur dan Kuasa, dengan rendah hati kami menghadap Engkau. Roti dan anggur ini kami unjukkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberi kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Kiranya perayaan ini mendatangkan pula hasil penebusan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Sebab Santo Antonius telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah roti surgawi, jawaban ya Allah terhadap keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha luhur dan kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius, kami taat setia mengabdi-Mu dengan cinta kasih yang tak kenal lelah, sehingga kami berguna bagi sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur padamu. Kita diutus. Amin.